Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda miskin, ibunya terbaring sakit-sakitan. Ia menyelamatkan ular raksasa di hutan. Tak disangka ular itu ternyata ratu ular yang menyembuhkan ibunya dan mengubah kehidupannya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi datang tanpa pernah benar-benar mengetuk pintu gubuk itu. Ia menyelinap begitu saja melalui celah-celah anyaman bambu yang sudah lapuk, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Rama terbangun sebelum matahari benar-benar menampakkan diri. Ia membuka mata perlahan, menatap atap gubuk yang sebagian sudah menganga, memperlihatkan langit pucat yang seakan selalu sama dari hari ke hari. Tubuhnya terasa pegal. Punggungnya nyeri, lengannya berat, dan kakinya masih terasa gemetar sisa kelelahan kemarin. Namun ia tidak mengeluh. Rama sudah terbiasa bangun dengan rasa sakit. Rasa sakit baginya adalah tanda bahwa ia masih hidup, masih bisa bergerak, masih bisa berbuat sesuatu. Ia duduk perlahan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara keras. Matanya langsung tertuju pada sosok yang terbaring di sudut gubuk, beralaskan tikar tipis yang warnanya sudah memudar. Ibunya. Ningsih terbaring dengan tubuh kurus yang terlihat rapuh. Nafasnya terdengar berat, tersendat-sendat, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan yang melelahkan. Dadanya naik turun tidak beraturan. Sesekali terdengar batu kering yang membuat Rama menegang setiap kali mendengarnya. "Ibu," Rama berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ia merangkak mendekat, lalu duduk di sisi ibunya. Tangannya yang kasar, hasil dari bertahun-tahun mengumpulkan ranting dan memikul kayu, menyentuh dahi Ningsih. Panas. Masih panas. Bahkan lebih panas dari kemarin. Rama menelan ludah. Ada rasa takut yang menekan dadanya, tapi ia berusaha tidak menunjukkannya. Ia tahu, jika ia goyah, ibunya akan semakin merasa lemah. "Ibu sudah bangun?" tanyanya lembut. Kelopak mata Ningsih bergerak perlahan. Matanya terbuka setengah, memandang wajah anaknya yang tampak letih namun berusaha tersenyum. "Kau sudah bangun lagi, Rama?" Suara Ningsih lirih, nyaris seperti angin yang lewat. Rama tersenyum, meski hatinya perih. "Iya, Bu. Hari ini cuaca bagus. Rama mau berangkat lebih pagi." Ningsih batuk lagi. Batuknya membuat tubuhnya terguncang. Rama cepat-cepat menopang bahunya, mengusap punggung ibunya dengan lembut. "Pelan-pelan, Bu, tarik nafas, pelan." Setelah batuk itu mereda, Ningsih memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kau tidak pernah lelah, Nak?" tanyanya pelan. Rama terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk tepat ke hatinya. Lelah? Tentu saja ia lelah. Setiap hari tubuhnya terasa ingin runtuh. Setiap malam ia tidur dengan pikiran penuh kekhawatiran. Namun ia tidak pernah mengizinkan kata itu keluar dari mulutnya. Rama lelah kalau tidak bisa melihat ibu tersenyum, jawabnya akhirnya. Air mata Ningsih mengalir. Ia menggeleng lemah. Andai ibu tidak sakit, andai ibu masih kuat bekerja, kau tidak harus menjalani hidup seberat ini. Rama menggenggam tangan ibunya erat. Tangannya yang hangat bertemu dengan tangan ibunya yang dingin dan kurus. "Jangan bicara begitu, Bu," ucap Rama, suaranya mulai bergetar. Rama melakukan ini bukan karena terpaksa. Rama melakukan ini karena Rama ingin. Ningsih terisak. "Ibu hanya takut, suatu hari nanti,
Kau akan menyesal lahir sebagai anak dari perempuan miskin seperti ibu. Rama menunduk. Dadanya terasa sesak. Rama tidak pernah menyesal, katanya tegas, meski matanya mulai basah. Kalau Rama harus memilih lagi, Rama tetap ingin jadi anak ibu. Kata-kata itu membuat Ningsih menangis lebih keras. Rama memeluk ibunya perlahan, takut tubuh rapuh itu tak sanggup menahan tekanan. Ia membiarkan ibunya menangis di dadanya, sementara ia sendiri menatap kosong ke dinding bambu di depan mereka. Dalam hati, Rama berdoa. Ia tidak berdoa dengan kata-kata indah. Ia hanya berbisik dalam diam. Tuhan, jika ada sedikit saja sisa kekuatan di dunia ini, tolong jaga ibu, ambil apapun dariku, asal jangan ambil dia. Beberapa saat kemudian, Ningsih tertidur kembali, kelelahan setelah menangis. Rama menyingkir perlahan, menyelimuti ibunya dengan kain tipis yang mereka miliki. Ia berdiri, meraih keranjang bambu dan tali pengikat kayu yang tergantung di dinding. Semua itu sudah tua, sama tuanya dengan penderitaan yang mereka pikul, namun masih setia digunakan. Sebelum melangkah keluar, Rama menoleh sekali lagi ke arah ibunya. "Tunggu Rama, Bu," bisiknya. Rama akan pulang membawa harapan. Langkah Rama keluar dari gubuk terasa berat, namun niatnya lebih berat lagi. Ia tahu, hari ini akan sama seperti kemarin. Mengumpulkan ranting. Menjualnya. Mendapat sedikit uang. Namun di balik rutinitas itu, ada satu niat yang selalu ia bawa setiap hari. Bukan untuk kaya. Bukan untuk dihormati. Hanya satu. Agar ibunya bisa terus bernafas esok hari. Dengan niat itu, Rama melangkah pergi, tanpa tahu bahwa langkah sederhana itu perlahan sedang membawanya menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Langit belum sepenuhnya terang ketika Rama kembali menutup pintu gubuk dari dalam. Ia baru saja keluar sebentar untuk memastikan ikatan keranjangnya kuat, namun langkahnya terhenti sebelum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang menahannya, perasaan yang sejak tadi menekan dadanya, seolah ada suara yang berkata bahwa hari ini tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Ia menoleh ke arah ibunya. Ningsih masih terbaring, namun nafasnya terdengar lebih berat dari pagi tadi. Setiap tarikan udara seakan tertahan di tengah jalan, lalu dilepaskan dengan suara lirih yang membuat jantung Rama berdegup tidak karuan. "Ibu," Rama mendekat cepat. Ia berlutut di sisi tikar, memperhatikan wajah ibunya dengan cermat. Bibir Ningsih tampak pucat, matanya terkatup rapat, alisnya berkerut seperti sedang menahan rasa sakit yang tak terucap. Rama menggenggam tangan ibunya. Dingin. "Ibu," dengar Rama, katanya pelan, berusaha tenang meski tangannya mulai gemetar. "Ibu bangun sebentar, ya?" Tak ada jawaban. Hanya nafas berat yang terdengar semakin pendek. Rama menelan ludah. Ingatannya melayang pada malam-malam sebelumnya, ketika ia duduk terjaga, menghitung setiap tarikan nafas ibunya, takut salah satunya akan menjadi yang terakhir. "Ibu jangan bercanda," bisiknya dengan senyum yang dipaksakan. Rama belum pergi. Rama masih di sini. Seolah mendengar, Ningsih bergerak sedikit. Kelopak matanya terbuka perlahan. Pandangannya buram, namun saat melihat wajah anaknya, bibirnya bergetar membentuk senyum lemah. "Kau belum berangkat?" Suaranya serak. "Belum, Bu," jawab Rama cepat. "Rama tunggu ibu dulu." Ningsih menarik nafas panjang, lalu batuk keras. Batuk itu membuat seluruh tubuhnya terguncang, dan kali ini Rama tak bisa menahan air matanya. Ia menopang ibunya, membiarkan kepalanya bersandar di dadanya. "Maaf,
kata Ningsih di sela batuknya. Maafkan ibu. Jangan minta maaf, Rama hampir berteriak, namun suaranya tertahan oleh Ishak. Ibu tidak salah apa-apa. Ningsih menggeleng pelan. Ibu tahu, tubuh ibu ini sudah tidak berguna lagi. Kata-kata itu menghantam Rama seperti pukulan keras. Jangan katakan begitu. Rama menggenggam bahu ibunya. Selama ibu masih hidup, selama ibu masih di sini, Rama masih punya alasan untuk bangun setiap pagi. Air mata Ningsih mengalir. Ia memandang anaknya dengan sorot mata penuh cinta dan rasa bersalah. Kau masih muda, Rama, katanya lirih. Usiamu baru 25, seharusnya kau sudah punya kehidupan sendiri, bukan terjebak merawat perempuan tua yang sakit-sakitan. Rama tertawa kecil, pahit. Hidup macam apa yang ibu maksud? Tanyanya. Hidup tanpa ibu? Rama tidak ingin itu. Ia menunduk, menyentuhkan keningnya ke tangan ibunya. Kalau ibu pergi, suaranya bergetar hebat, Rama tidak tahu untuk siapa lagi Rama harus berjuang. Ningsih terdiam lama. Nafasnya masih berat, namun kini lebih teratur. Ia mengangkat tangannya dengan susah payah, mengusap rambut Rama yang mulai kusut. Rama, panggilnya lembut. Dengarkan ibu baik-baik. Rama mengangkat kepala. Iya, Bu. Kalau suatu hari, ibu benar-benar tidak bisa menemanimu lagi, jangan berhenti menjadi orang baik, kata Ningsih perlahan. Jangan biarkan hidup yang kejam mengubah hatimu. Air mata Rama jatuh membasahi tangan ibunya. Jangan bicara tentang pergi, katanya terisak. Rama tidak siap. Ningsih tersenyum tipis. Ibu tidak pergi sekarang, ujarnya. Ibu hanya lelah. Kata itu membuat Rama semakin hancur. Lelah? Kata yang selama ini ia pendam sendiri, kini keluar dari mulut ibunya. Rama membantu ibunya berbaring kembali. Ia mengambil kain basah, mengompres dahi Ningsih, lalu duduk di sampingnya, memegang tangan ibunya erat seolah takut kehilangannya jika dilepas. Beberapa saat kemudian, Ningsih tertidur. Tidur yang gelisah, dengan nafas masih tersengal, namun cukup membuat Rama sedikit tenang. Ia duduk lama, memandangi wajah ibunya. Setiap kerutan, setiap garis lelah di wajah itu adalah saksi dari pengorbanan seorang ibu yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya pergi entah kemana. Bu, Rama berbisik pada ibu yang tertidur. Tunggu Rama sedikit lagi. Rama akan berusaha lebih keras hari ini. Ia bangkit perlahan, mengambil keranjang dan talinya. Kali ini langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena pikirannya dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika hari ini ia pulang terlambat? Bagaimana jika ibunya semakin parah? Bagaimana jika... Rama menghentikan pikirannya. Ia menggeleng kuat-kuat. Tidak, katanya pada dirinya sendiri. Rama tidak boleh takut. Ia membuka pintu gubuk. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi, menatap ibunya yang terbaring lemah. Rama pergi dulu, Bu, katanya lirih. Doakan Rama. Pintu gubuk tertutup pelan. Di luar, Rama menarik nafas panjang. Ia tahu, hari ini ia harus masuk lebih jauh, mengumpulkan lebih banyak ranting, menjual lebih banyak kayu. Bukan karena ia serakah, tapi karena waktu ibunya mungkin tidak sebanyak yang ia harapkan. Dengan hati yang penuh beban, Rama melangkah pergi, membawa satu tekad yang terus bergema dalam dadanya. Apapun yang terjadi hari ini,
Rama tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Dan tanpa ia sadari, langkah itulah yang perlahan membawanya menuju pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Rama semakin menjauh dari gubuk itu, namun perasaan tertinggal justru semakin kuat. Setiap langkah yang ia ayunkan seolah menarik sebagian hatinya keluar dari dada, tertinggal di sisi ibunya yang terbaring lemah. Jalan yang ia lalui sudah sangat ia kenal, namun hari ini terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih berat. Keranjang bambu di punggungnya kosong, namun beban di pikirannya terasa penuh sesak. Rama berjalan dengan kepala tertunduk. Ia membiarkan kakinya melangkah tanpa banyak berpikir, seolah tubuhnya sudah hafal kemana harus pergi. Tangannya sesekali meremas tali keranjang, bukan untuk memastikan ikatannya, melainkan untuk menenangkan diri. Tenang, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Jangan runtuh sekarang. Namun pikirannya terus kembali pada wajah ibunya. Pada nafas yang tersendat. Pada kata lelah yang keluar dari mulut perempuan yang selama ini selalu berpura-pura kuat. Bagaimana kalau hari ini benar-benar hari terakhirnya? Pikiran itu membuat langkahnya terhenti. Rama berdiri diam, dadanya naik turun cepat. Ia menggeleng kuat-kuat, seolah ingin mengusir bayangan buruk itu. Tidak, katanya lirih namun tegas. Jangan berpikir begitu. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah lagi. Kali ini lebih cepat, seolah ingin melarikan diri dari pikirannya sendiri. Semakin jauh ia berjalan, suara-suara dunia perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah langkah kakinya, desiran angin, dan detak jantungnya sendiri. Kesunyian itu tidak menenangkan, justru memperbesar suara batinnya. Rama teringat masa kecilnya. Ia teringat bagaimana ibunya menggendongnya saat hujan, membungkus tubuh kecilnya dengan kain lusuh agar tidak kedinginan. Ia teringat bagaimana Ningsih selalu menyisihkan makanannya untuk Rama, meski berkata sudah kenyang. Ia teringat malam-malam ketika ibunya menenangkannya dari mimpi buruk, sementara dirinya sendiri hidup dalam mimpi buruk yang nyata. Semua ini belum sepadan, Bu, bisik Rama tanpa sadar. Rama belum membalas apa-apa. Langkahnya melambat. Tubuhnya mulai terasa lelah. Matahari perlahan naik, namun kehangatan yang dibawanya tidak sepenuhnya mengusir dingin di dada Rama. Ia berhenti di suatu titik, meletakkan keranjang di tanah. Ia menunduk, menopang lututnya dengan kedua tangan, mengatur nafas yang mulai memburu. Apa aku sanggup? Tanyanya pada diri sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menatapnya kembali. Rama duduk di atas tanah, punggungnya sedikit membungkuk. Untuk pertama kalinya hari itu, ia membiarkan dirinya rapuh. Ia menutup mata, membiarkan kelelahan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tuhan, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Rama tidak minta banyak. Ia terdiam sejenak, menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat. Namun tak ada kata indah yang keluar. Hanya kejujuran mentah dari hati yang terluka. Kalau benar hidup ini harus berat, ambil saja semua tenaga Rama, semua usia Rama, tapi jangan ibu. Air mata jatuh, menetes ke tanah tanpa suara. Rama mengusap wajahnya kasar, merasa malu pada dirinya sendiri. Ia bangkit, mengambil keranjang, dan kembali melangkah. Namun kini langkahnya lebih pelan, lebih hati-hati, seolah setiap pijakan adalah keputusan. Di saat itulah ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara. Bukan bayangan. Melainkan perasaan, seperti sedang diperhatikan. Rama berhenti lagi. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri.
Tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang sama. Perasaanku saja, gumamnya. Namun rasa itu tidak hilang. Justru semakin jelas, semakin nyata. Ada getaran halus di udara, seperti bisikan yang tak berbentuk kata. Rama merinding. Ia melangkah lagi, kali ini dengan kewaspadaan yang tak ia sadari. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya membuatnya menoleh. Setiap hembusan angin membuat bulu kuduknya berdiri. Namun di balik rasa itu, ada sesuatu yang lain. Bukan takut, melainkan rasa ditarik. Seolah ada jalan yang memanggilnya, meski ia tidak tahu kemana. Kalau ini memang jalan yang harus Rama tempuh, bisiknya pelan. Rama akan berjalan. Ia terus melangkah, semakin masuk ke dalam kesunyian. Tidak ada kepastian di depan. Tidak ada jaminan bahwa ia akan pulang membawa lebih banyak dari biasanya. Namun di dalam dadanya, doa yang tadi ia ucapkan seolah masih menggantung, belum terjawab, menunggu waktu, menunggu bentuk. Dan tanpa Rama sadari, setiap langkah yang ia ambil bukan lagi sekadar mencari ranting untuk dijual. Ia sedang melangkah menuju takdirnya. Rama tidak tahu sejak kapan suara itu mulai terdengar. Awalnya ia mengira hanya bagian dari kesunyian yang terlalu lama ia dengarkan, sebuah gema dari pikirannya sendiri yang kelelahan. Namun semakin ia melangkah, semakin jelas suara itu merayap masuk ke telinganya. Samar, dalam, panjang, seperti tarikan nafas yang tertahan terlalu lama. Rama berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menajamkan pendengarannya, menahan nafas. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti erangan tertahan yang datang dari kejauhan. Apa itu? Gumamnya. Ia berdiri ragu. Nalurinya berteriak agar ia berbalik arah. Tubuhnya menegang, telapak tangannya berkeringat. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, membawa keranjang kosong dan tubuh lelah. Tidak ada senjata, tidak ada perlindungan. Namun suara itu terdengar lagi. Ada sesuatu di dalamnya yang berbeda. Bukan sekadar suara alam. Ada rasa sakit di sana. Ada permohonan. Rama menelan ludah. Tenang, katanya pada dirinya sendiri. Mungkin hanya hewan terluka. Langkahnya maju satu. Lalu dua. Pelan, hati-hati. Setiap pijakan terasa seperti pertaruhan. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat suara itu. Kini Rama yakin, itu bukan suara angin. Bukan juga suara ranting patah. Itu adalah suara makhluk hidup yang sedang menahan penderitaan. Rama berhenti di balik semak. Ia mengintip perlahan, lalu tubuhnya membeku. Di hadapannya, tergeletak sesosok tubuh yang membuat napasnya tercekat. Seekor ular piton. Sangat besar. Jauh lebih besar dari apapun yang pernah Rama lihat seumur hidupnya. Tubuhnya melingkar tak beraturan, sisiknya berkilau kusam, dan di atas sebagian tubuhnya tergeletak batang pohon besar yang roboh, menjepitnya kuat ke tanah. Rama mundur refleks. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara gemetar. Kakinya hampir menyerah. Tubuhnya berteriak untuk lari. Setiap cerita tentang ular, tentang bahaya, tentang kematian, terlintas cepat di benaknya. Namun ular itu bergerak pelan. Kepalanya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke tanah. Dari mulutnya keluar suara erangan panjang, lemah, penuh penderitaan. Dan kemudian, sesuatu yang membuat Rama membeku lebih lama. Manusia?
Rama terhuyung ke belakang. Apa? Suaranya nyaris hilang. Ular itu membuka matanya. Matanya besar, dalam, memantulkan rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. Tolong, suara itu terdengar lagi. Bukan menggema di udara, melainkan langsung di dalam kepala Rama. Aku terjepit, aku tidak bisa bergerak. Rama menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya terengah. Ia ingin berteriak, namun suaranya terkunci di tenggorokan. Aku pasti berhalusinasi, katanya terbata. Aku terlalu lelah. Tidak, jawab suara itu tenang, meski penuh derita. Aku nyata. Dan aku membutuhkan pertolonganmu. Rama menggoyangkan kepala kuat-kuat. Ia mundur satu langkah lagi. Aku tidak bisa, katanya cepat. Aku hanya manusia biasa, aku tidak kuat. Tidak ada yang kuat sendirian, balas ular itu. Namun hati yang mau menolong seringkali lebih kuat dari tubuh manapun. Kata-kata itu membuat Rama terdiam. Ia menatap ular itu lagi. Rasa takut masih mencengkeram, namun kini bercampur dengan sesuatu yang lain, rasa iba yang dalam. Ia melihat luka di tubuh ular itu. Sisik yang retak. Darah gelap yang merembes perlahan ke tanah. Makhluk sebesar itu, tergeletak tak berdaya. Kenapa kau tidak membanting batang itu? Tanya Rama dengan suara gemetar. Ular itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti tawa pahit. Batang itu menindih bagian yang tidak bisa kugerakkan, katanya. Setiap usaha hanya membuat lukaku semakin parah. Rama menggertakkan gigi. Ia tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Lari. Menjauh. Menyelamatkan diri. Ia punya ibu yang menunggunya pulang. Ia tidak boleh mati di sini. Namun suara ibunya terngiang di kepalanya. Jangan berhenti menjadi orang baik. Rama mengepalkan tangan. Kalau aku menolongmu, katanya pelan. Apa kau akan mencelakaiku? Ular itu menatapnya lama. Aku tidak akan menyakiti seseorang yang memilih berhenti untuk mendengar jeritanku. Keheningan jatuh di antara mereka. Rama berdiri di sana, di persimpangan antara naluri dan nurani. Aku takut, Rama mengaku, suaranya bergetar jujur. Aku tidak ingin mati. Aku juga, jawab ular itu. Namun lihat aku. Aku tidak lari dari penderitaanku. Aku menghadapinya, meski sakit. Rama menutup mata. Nafasnya berat. Dadanya terasa sesak, seolah hatinya sedang ditarik ke dua arah berlawanan. Ia membuka mata perlahan. Aku akan mencoba, katanya akhirnya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa. Itu bukan janji besar. Bukan keberanian yang gagah. Hanya keputusan kecil dari hati yang lelah namun masih mampu berempati. Rama melangkah mendekat. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak semakin keras. Ular itu tidak bergerak agresif. Ia hanya menatap Rama, matanya mengikuti setiap gerakan pemuda itu. Rama berdiri di dekat batang pohon besar itu. Ia menyentuhnya perlahan. Berat. Sangat berat. Mustahil bagi satu orang. Ia menghela nafas panjang. Kalau aku gagal, katanya lirih. Maafkan aku. Ular itu mengangguk pelan. Kau sudah cukup dengan tidak berpaling. Rama menempatkan kedua tangannya pada batang pohon itu. Otot-ototnya menegang. Ia mendorong. Tidak bergerak.
Ia mengerang, mengumpulkan sisa tenaga. Keringat mengalir dari pelipisnya. Tangannya gemetar. Namun di saat itu, Rama menyadari sesuatu. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Tidak lagi memikirkan rasa takutnya. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal. Ada makhluk lain yang menderita, dan ia berada di sana untuk menolong. Dan disitulah, tanpa ia sadari, takdirnya benar-benar mulai berubah. Batang pohon itu tidak bergerak sedikit pun. Rama terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Dadanya terasa terbakar, napasnya terengah-engah. Kedua lengannya gemetar, seakan tak lagi mau menuruti perintah pikirannya. Ia menunduk, menatap telapak tangannya sendiri yang memerah dan kotor oleh tanah. "Aku tidak cukup kuat," gumamnya lirih. Ular piton raksasa itu mengeluarkan suara panjang, berat, namun bukan suara marah. Ada ketenangan di dalamnya, seolah makhluk itu sudah menerima apapun hasilnya. "Tidak semua pertolongan diukur dari keberhasilan," kata ular itu. "Kadang niat lebih dahulu diuji sebelum tenaga." Rama menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Ia menoleh ke arah tubuh besar yang terjepit itu. Darah masih mengalir perlahan, membasahi tanah di bawahnya. Setiap detik berlalu berarti penderitaan yang terus bertambah. Ia teringat wajah ibunya. Terbaring lemah. Nafas tersendat. Menunggu dirinya pulang. "Aku seharusnya pergi," bisik Rama. "Ibuku menungguku. Kalau aku terluka di sini, siapa yang akan menjaganya?" Ular itu menatap Rama lama. Matanya tidak berkedip. "Keputusanmu tidak salah, apapun itu," katanya. "Namun tanyakan pada hatimu, apa yang akan kau bawa pulang selain ranting, jika kau pergi sekarang?" Rama memejamkan mata. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada beban batang pohon tadi. Ia membayangkan dirinya pulang dengan selamat, membawa kayu bakar, menjualnya, lalu duduk di sisi ibunya. Namun bayangan itu ternodai oleh satu hal, suara jeritan yang akan terus terngiang di kepalanya. Ia membuka mata lagi. "Aku selalu hidup dalam kekurangan," kata Rama pelan. "Aku selalu kalah oleh keadaan. Tapi kalau hari ini aku kalah oleh rasa takutku sendiri, mungkin aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Ia melangkah kembali ke batang pohon itu. Kali ini bukan dengan tergesa, melainkan dengan tekad yang sunyi. Ia mengatur posisi kakinya, menancapkan telapak kakinya ke tanah agar tidak tergelincir. "Aku akan mencoba sekali lagi," katanya tegas. "Kalau aku jatuh, itu pilihanku." Ular itu mengangguk perlahan. "Aku menghormati pilihanmu, manusia berhati lurus." Rama menarik napas dalam-dalam. Ia menempelkan pundaknya ke batang pohon, bukan hanya tangannya. Otot-ototnya menegang, urat-urat di lehernya menonjol. Ia mendorong dengan seluruh tubuhnya, mengerahkan sisa tenaga yang bahkan ia sendiri tidak tahu masih tersisa di mana. "Aarg!" Suara erangan keluar dari tenggorokannya. Kakinya bergeser sedikit, hampir tergelincir. Rasa sakit menjalar dari bahu ke punggungnya. Dunia terasa berputar. Namun batang pohon itu bergerak. Hanya sedikit. Sangat sedikit. Tapi cukup untuk membuat Rama tersentak. "Aku bisa," teriaknya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mendorong lagi. Sekali. Dua kali. Nafasnya seperti hendak pecah. Keringat bercampur tanah menetes ke wajahnya. Tangannya terasa mati rasa.
Batang pohon itu terangkat sedikit lebih tinggi. Ular piton itu mengerang pelan, bukan karena sakit, melainkan karena ruang mulai terbuka. Tubuhnya bergerak perlahan, memanfaatkan celah kecil itu. "Teruskan," kata ular itu. "Sedikit lagi." Rama menggertakkan gigi. Dalam benaknya tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi ular, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya bayangan ibunya, senyumnya, sentuhan tangannya, suaranya yang lembut memanggil nama Rama. "Untuk ibu," bisiknya. Dengan satu dorongan terakhir, Rama mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Tubuhnya bergetar hebat. Dunia seakan berhenti sesaat. Batang pohon itu bergeser cukup jauh. Tubuh ular piton itu terbebas. Rama terjatuh ke belakang, punggungnya menghantam tanah. Pandangannya berkunang-kunang. Dadanya naik turun cepat, seolah paru-parunya menolak bekerja sama. Ia menatap langit pucat di atasnya, merasakan denyut nyeri di seluruh tubuhnya. Ia hidup. Ia berhasil. Ular piton itu bergerak perlahan, menggulung tubuhnya yang terluka. Ia menatap Rama yang terbaring lemah di tanah. "Kau mempertaruhkan hidupmu," kata ular itu dengan suara yang kini terdengar lebih dalam, lebih berwibawa. "Untuk makhluk yang bahkan tidak kau kenal." Rama tersenyum lemah. "Aku hanya tidak ingin meninggalkan penderitaan, seperti aku tidak ingin meninggalkan ibuku." Ular itu terdiam. Matanya memancarkan sesuatu yang berbeda, bukan lagi sekadar rasa sakit, melainkan kekaguman yang dalam. "Nama siapa yang pantas untuk hati seperti itu?" tanyanya. "Rama," jawab Rama pelan. Ular itu mengangguk. "Ingat baik-baik hari ini, Rama. Tidak semua pilihan berat berakhir sia-sia." Rama menutup mata, kelelahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih mengikuti nuraninya, meski harus menantang ketakutannya sendiri. Dan pilihan itu, baru saja mengubah arah takdirnya. Rama terbaring cukup lama sebelum akhirnya mampu membuka mata sepenuhnya. Pandangannya masih buram, kepalanya berdenyut hebat, seolah seluruh tenaga di tubuhnya telah diperas hingga habis. Ia menarik napas perlahan, merasakan udara masuk ke paru-parunya dengan berat namun nyata. Ia hidup. Kesadaran itu datang bersamaan dengan ingatan akan apa yang baru saja terjadi. Batang pohon. Dorongan terakhir. Tubuh raksasa yang terbebas. Rama segera bangkit setengah duduk, meski rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Matanya mencari sosok ular piton itu. Jantungnya berdegup kencang, takut, waspada, sekaligus penasaran. Namun pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Ular piton raksasa itu tidak lagi menggulung tubuhnya dengan gelisah. Ia berdiri tegak, tubuhnya perlahan terangkat, dan sisik-sisiknya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari matahari. Cahaya itu lembut, keemasan, seperti sinar pagi yang jatuh pada embun. Rama ternganga. Apa? Apa yang terjadi?" Suaranya gemetar. Ular itu menatap Rama dengan tenang. Luka-luka di tubuhnya perlahan memudar, seolah disapu oleh sesuatu yang tak terlihat. Darah yang tadi mengalir kini berhenti sama sekali. "Tenanglah, Rama," kata suara itu. Kali ini terdengar lebih jernih, lebih dalam, dan penuh wibawa. "Kau tidak sedang bermimpi." Cahaya di sekitar tubuh ular semakin terang. Rama menutup matanya sesaat, silau. Ketika ia membukanya kembali, napasnya tercekat.
Di hadapannya kini berdiri sosok yang sama sekali berbeda. Bukan lagi ular raksasa yang menjepit tanah, melainkan sesosok perempuan dengan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rambutnya panjang menjuntai, hitam berkilau seperti malam yang tenang. Matanya dalam, memantulkan kebijaksanaan yang seolah telah menyaksikan ribuan musim berlalu. Tubuhnya anggun, dibalut cahaya samar yang bergerak perlahan, seperti hidup. Rama refleks bersujud. Lututnya menyentuh tanah, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ampun, suaranya bergetar hebat. Ampun, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Perempuan itu tersenyum lembut. Senyuman yang tidak menghakimi, tidak meninggikan diri. Bangkitlah, Rama, katanya. Aku tidak datang untuk disembah. Rama ragu-ragu mengangkat kepalanya. Anda, siapa? Tanyanya pelan, penuh hormat. Aku adalah yang kau tolong, jawabnya. Aku dikenal sebagai Ratu Ular. Kata-kata itu membuat tubuh Rama bergetar. Ia menelan ludah, pikirannya berputar cepat. Semua rasa takut yang tertahan kini bercampur dengan rasa kagum yang luar biasa. Ratu, Rama kembali menunduk. Aku hanyalah manusia bodoh. Jika aku tahu. Jika kau tahu, potong Ratu Ular lembut, mungkin hatimu akan ragu. Mungkin niatmu akan tercemar oleh harapan balasan. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya nyaris tanpa suara, namun kehadirannya terasa begitu kuat. Aku menjelma sebagai makhluk paling ditakuti manusia, lanjutnya. Karena aku ingin melihat siapa yang menolong bukan karena siapa aku, melainkan karena siapa dirinya sendiri. Rama menutup matanya. Dadanya terasa panas. Aku hanya tidak ingin meninggalkan penderitaan, katanya lirih. Aku tahu rasanya terjepit, tak berdaya. Ratu Ular menatap Rama lama. Dan karena itulah kau berbeda. Ia mengangkat tangannya perlahan. Cahaya lembut mengalir di telapak tangannya, menyentuh udara di sekitar Rama. Seketika, rasa nyeri di tubuh Rama berkurang. Nafasnya menjadi lebih ringan. Kau hidup dalam kekurangan, kata Ratu Ular. Namun hatimu tidak sempit. Kau hidup dalam ketakutan, namun tidak membiarkan rasa takut mengalahkan welas asihmu. Rama menggeleng pelan. Aku hanya memikirkan ibuku, katanya jujur. Ia sakit, ia mungkin tidak punya banyak waktu. Kalimat itu membuat sorot mata Ratu Ular berubah. Bukan menjadi sedih, melainkan penuh perhatian. Kau tidak meminta apapun untuk dirimu, katanya perlahan. Bahkan di hadapanku. Rama menunduk lebih dalam. Apa gunanya hidupku, jika aku tidak bisa menjaga satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat? Keheningan menyelimuti mereka. Udara terasa tenang, seolah dunia menahan napas. Rama, ujar Ratu Ular akhirnya. Tahukah kau mengapa tidak semua manusia mampu melihat keajaiban? Rama menggeleng. Karena mereka terlalu sibuk meminta, lanjutnya. Sementara kau, bahkan dalam penderitaanmu, kau memilih memberi. Ia mengangkat wajah Rama dengan satu jari. Tatapan mereka bertemu. Hari ini, kata Ratu Ular dengan suara penuh kekuatan, kau telah lulus dari ujian yang bahkan tidak kau sadari sedang kau jalani. Air mata Rama jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang tak bisa ia namai. Lega, haru, dan syukur yang bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, kata Rama pelan. Aku hanya ingin pulang, memastikan ibuku masih bernapas.
Ratu ular tersenyum. Dan itulah yang akan kau lakukan, katanya. Namun ketahuilah, langkahmu hari ini tidak akan berakhir tanpa makna. Cahaya di sekitar Ratu Ular berdenyut lembut, seolah merespons kata-katanya sendiri. Takdir tidak selalu berubah dalam sekejap, lanjutnya. Namun kebaikan yang murni, selalu menemukan jalannya. Rama mengangguk perlahan. Ia tidak sepenuhnya mengerti, namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di hadapannya berdiri makhluk yang bukan hanya ratu bagi ular-ular, melainkan penjaga keseimbangan yang tak kasat mata. Dan ia, seorang pemuda miskin, baru saja dipilih bukan karena kekuatannya, melainkan karena hatinya. Dan dari titik itulah, keajaiban yang sesungguhnya mulai mengambil bentuk. Cahaya yang menyelimuti Ratu Ular meredup perlahan, bukan menghilang, melainkan berubah menjadi sinar lembut yang membuat udara terasa hangat. Rama masih berlutut, kepalanya tertunduk, namun pikirannya mulai jernih. Rasa takut yang tadi mencengkeram kini berubah menjadi ketenangan yang asing namun menenangkan. "Bangkitlah, Rama," ujar Ratu Ular sekali lagi. "Aku ingin berbicara denganmu sebagai sesama penjaga kehidupan." Rama perlahan berdiri. Kakinya masih gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena rasa hormat yang begitu besar. Ia menatap Ratu Ular dengan hati-hati, seolah takut satu gerakan ceroboh akan merusak kesakralan momen itu. "Aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi padaku," kata Rama jujur. "Aku bukan orang penting. Aku tidak memiliki apa-apa." Ratu Ular tersenyum tipis. "Justru karena itulah kau dipilih," jawabnya. "Mereka yang merasa memiliki segalanya seringkali lupa melihat penderitaan di sekelilingnya." Ia melangkah perlahan, mengitari Rama. Setiap langkahnya seperti mengalir bersama waktu itu sendiri. "Banyak manusia memanggil namaku dalam doa," lanjut Ratu Ular. "Mereka meminta kekayaan, kekuasaan, umur panjang. Namun jarang sekali yang meminta agar orang lain diselamatkan." Rama menunduk. "Aku tidak tahu cara meminta," katanya pelan. "Aku hanya ingin ibuku sembuh, atau setidaknya tidak menderita." Kalimat itu membuat Ratu Ular berhenti melangkah. Ia menatap Rama lama, seolah membaca setiap lapisan hatinya. "Kau tahu," katanya akhirnya, "kesembuhan bukan selalu soal menghilangkan penyakit." Rama mengangkat wajahnya. "Maksud Anda?" "Kesembuhan adalah tentang memberi tubuh kesempatan untuk bertahan," jawab Ratu Ular. "Tentang mengembalikan harapan yang hampir padam." Ia mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya kecil, berdenyut pelan seperti napas yang tenang. "Aku tidak akan memberimu kekayaan dalam semalam," katanya tegas. "Aku tidak akan membuat hidupmu tiba-tiba mudah." Rama mengangguk. "Aku tidak menginginkannya." Ratu Ular tersenyum. "Aku tahu." Cahaya itu bergerak perlahan, membentuk simbol yang tidak Rama kenali, sederhana namun terasa sangat tua. "Yang akan kuberikan adalah jalan," lanjut Ratu Ular. "Jalan di mana kerja kerasmu tidak lagi sia-sia. Jalan di mana niat baikmu menemukan balasannya dengan wajar." Rama terdiam. "Dan ibuku?" tanyanya lirih, hampir takut mendengar jawabannya. Ratu Ular menatapnya penuh keyakinan. "Napasnya akan kembali teratur," katanya. "Rasa sakitnya akan berkurang. Tubuhnya akan perlahan menguat." Air mata Rama jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih," katanya terisak. "Terima kasih." "Jangan berterima kasih padaku," kata Ratu Ular lembut. "Berterima kasihlah pada hatimu sendiri."
Ia mendekat, lalu menyentuh dahi Rama dengan ujung jarinya. Sentuhan itu hangat, tidak menyengat, namun terasa sampai ke dalam dada Rama. Namun ingat satu hal, suara Ratu Ular menjadi lebih dalam. Apa yang kuberikan akan bertahan selama hatimu tetap seperti hari ini. Rama mengangguk mantap. Aku tidak ingin berubah, katanya. Aku hanya ingin terus bertahan. Ratu Ular tersenyum lebih lebar. Bertahan adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar. Sosoknya perlahan menjadi samar, seperti bayangan yang ditelan kabut pagi. Apakah aku akan melihat Anda lagi? Tanya Rama cepat, takut momen itu berakhir. Mungkin, jawab Ratu Ular. Atau mungkin tidak. Ia menatap Rama untuk terakhir kalinya. Namun selama kau masih mendengar jeritan yang tak terdengar oleh banyak orang, aku akan selalu dekat. Seketika, cahaya itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Tidak ada tanda bahwa keajaiban baru saja terjadi, kecuali satu hal, di tangan Rama, kini tergenggam simbol cahaya kecil yang perlahan menghilang, menyisakan kehangatan yang menetap. Rama berdiri lama, menatap tempat Ratu Ular tadi berdiri. Dadanya penuh oleh sesuatu yang baru, harapan. Bukan harapan kosong, melainkan harapan yang lahir dari janji dan tanggung jawab. Aku harus pulang, katanya pada dirinya sendiri. Ia mengambil keranjangnya, yang entah mengapa kini terasa lebih ringan. Langkahnya berbalik arah, namun kali ini tidak lagi tertatih oleh ketakutan. Ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kayu bakar. Ia membawa harapan. Langkah Rama terasa lebih cepat dari biasanya, namun bukan karena tergesa. Ada sesuatu di dalam dadanya yang mendorongnya pulang, bukan ketakutan seperti sebelumnya, melainkan dorongan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Keranjang di punggungnya masih berisi ranting seadanya, namun ia tidak memikirkannya sama sekali. Yang ada di pikirannya hanya satu, ibunya. Semakin dekat ia pada gubuk, jantungnya berdetak semakin kencang. Setiap kemungkinan berkelebat di kepalanya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin ia temui di balik anyaman bambu itu. Tenang, Rama, bisiknya. Tenang. Ia membuka pintu perlahan. Udara di dalam gubuk terasa berbeda. Tidak lagi pengap seperti pagi tadi. Tidak ada batu keras yang biasanya langsung menyambut kepulangannya. Keheningan itu justru membuat Rama semakin tegang. Ibu, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Rama melangkah masuk, meletakkan keranjang dengan hati-hati. Matanya langsung tertuju pada tikar di sudut ruangan. Ningsih masih terbaring di sana, namun posisi tubuhnya berubah. Ia tidak lagi meringkuk kesakitan. Nafasnya terdengar lebih teratur. Rama mendekat perlahan, hampir tidak berani berharap. Ia berlutut di sisi ibunya, menunduk, mendengarkan. Tarik. Hembus. Teratur. Ibu, Rama menyentuh tangan Ningsih. Tidak sedingin pagi tadi. Masih lemah, namun hangat. Kelopak mata Ningsih bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia membuka mata. Rama, suaranya masih lirih, namun tidak serak seperti sebelumnya. Air mata Rama langsung jatuh. Iya, Bu. Rama sudah pulang. Ningsih menatap wajah anaknya lama, seolah memastikan bahwa ia tidak bermimpi. Kau terlihat berbeda, katanya pelan. Rama tersenyum di antara tangisnya. Mungkin karena Rama tidak terlalu takut lagi.
Ningsih mencoba bangkit sedikit. Rama segera menopangnya. Gerakan itu biasanya diikuti batuk hebat, namun kali ini tidak. Hanya napas panjang yang dalam. Aneh, gumam Ningsih. Dadaku tidak sesak seperti tadi pagi. Rama menunduk, menahan isak yang hampir pecah. Kata-kata ratu ular terngiang di benaknya. Napasnya akan kembali teratur. Ibu istirahat saja, kata Rama lembut. Jangan banyak bergerak. Ningsih mengangguk. Ia menatap langit-langit gubuk, lalu menatap kembali Rama. Kau tahu, nak, tadi ibu sempat berpikir ibu tidak akan bangun lagi, katanya pelan. Rama menggenggam tangan ibunya erat. Jangan katakan begitu. Tapi, lanjut Ningsih, entah mengapa, rasanya seperti ada yang menahan ibu. Seperti ada yang berkata, belum sekarang. Rama terdiam. Tenggorokannya tercekat. Itu karena ibu masih dibutuhkan, katanya akhirnya. Ningsih tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak Rama lihat, senyum yang tidak dipaksa. Rama menyiapkan air, membantu ibunya minum sedikit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ningsih bisa menelan tanpa tersedak. Setiap hal kecil itu terasa seperti keajaiban bagi Rama. Malam datang perlahan. Rama duduk di sisi ibunya, tidak pergi kemana-mana. Ia memperhatikan setiap tarikan napas, setiap gerakan kecil, namun kali ini tanpa ketakutan yang mencekik. Ibu, kata Rama pelan saat Ningsih hampir tertidur. Kalau nanti ibu sembuh, apa yang ingin ibu lakukan? Ningsih tersenyum samar, matanya terpejam. Ibu hanya ingin melihatmu hidup tenang, jawabnya. Itu sudah cukup. Rama menunduk. Rama akan berusaha, Bu. Rama janji. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, Rama tertidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada jeritan, tidak ada ketakutan kehilangan. Hanya kelelahan yang wajar dan harapan yang hangat. Di luar gubuk, angin berhembus pelan. Tidak membawa pertanda besar, tidak mengumumkan keajaiban. Namun di dalam gubuk kecil itu, sesuatu telah berubah. Nafas yang hampir padam, kini kembali. Dan bersama nafas itu, hidup Rama dan Ningsih mulai berjalan ke arah yang baru. Pelan, sederhana, namun penuh makna. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus celah nyaman bambu gubuk. Cahaya itu jatuh lembut ke wajah Rama yang tengah duduk di tepi tikar, menatap ibunya yang kini tampak lebih kuat. Ningsih duduk bersandar, menatap keluar jendela, tangan yang biasanya lemah kini mampu menopang tubuhnya sendiri. Rama menghela napas panjang, merasakan ketenangan yang lama ia rindukan. Nafas ibunya tidak lagi tersendat. Tubuhnya bergerak perlahan, namun stabil. Setiap tarikan napasnya terasa seperti jawaban atas doa-doa yang selama ini terhenti di langit. Rama, aku rasa aku bisa berjalan sebentar hari ini, kata Ningsih, suaranya lembut tapi tegas. Ia mengangkat tangannya, memegang tongkat sederhana yang selama ini tidak pernah disentuh karena terlalu lemah untuk berdiri. Rama menahan senyum. Baik, Bu, tapi perlahan saja, katanya sambil membantu ibunya berdiri. Langkah pertama Ningsih terasa goyah, namun stabil. Rama menepuk punggungnya lembut. Rasa lega mengalir deras ke dada Rama, menumpahkan semua ketakutan dan kepedihan yang selama ini mengendap di hatinya. Ia tersadar, keajaiban kecil yang datang dari hutan itu bukanlah tentang kekayaan atau kekuatan, melainkan tentang kesempatan hidup yang diberikan untuk berjuang lagi. Sejak hari itu, kehidupan mereka perlahan berubah. Rama masih pergi ke hutan mencari ranting,
namun kini pekerjaannya tidak lagi sia-sia. Entah bagaimana, ranting-ranting yang ia temukan tampak lebih banyak dan lebih mudah dikumpulkan. Setiap keranjang yang ia bawa ke pasar selalu habis terjual, memberi mereka cukup untuk makan dan membeli obat-obatan sederhana bagi Ningsih. Setiap malam, sebelum tidur, Rama merenung. Ia tidak sombong dengan keberuntungan yang ia alami. Ia tahu, keajaiban itu datang bukan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk dijaga dan direspons dengan kerja keras dan ketulusan. Suatu sore, ketika Rama pulang membawa keranjang penuh, ia melihat seorang pedagang muda menatapnya dengan rasa penasaran. "Rama, kau selalu membawa kayu yang cukup banyak, ya? Dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanya pedagang itu, setengah kagum, setengah ingin tahu. Rama tersenyum, menyeka keringat di dahinya. "Hanya dari hutan, dan sedikit keberuntungan," jawabnya rendah hati. Pedagang itu tertawa, lalu menyerahkan beberapa koin lebih dari harga biasa. "Kau layak mendapatkannya. Jaga ibumu baik-baik, ya?" Rama mengangguk. "Iya, terima kasih, Pak." Di rumah, Ningsih duduk menunggu dengan secangkir teh hangat. Rama menyandarkan keranjang, lalu duduk di samping ibunya. Ia mengeluarkan beberapa ranting untuk menyiapkan kayu bakar besok, namun hatinya sudah tenang. Tidak ada rasa cemas yang menekan dada. Ada rasa syukur yang perlahan tumbuh, membuat setiap napas terasa ringan. "Ibu," kata Rama, menatap mata ibunya, "aku janji, aku akan terus bekerja keras, tapi aku juga akan memastikan kita hidup tenang, Bu." Tidak tergesa-gesa, tidak terhimpit kesedihan lagi. Ningsih tersenyum. "Aku bangga padamu, Nak. Kau selalu memilih hati yang benar, bahkan saat semua terasa mustahil." Hari-hari berganti, dan perubahan itu bukanlah sesuatu yang instan. Namun setiap langkah Rama di hutan, setiap ranting yang ia kumpulkan, terasa seperti simbol kecil dari janji Ratu Ular. Janji bahwa niat baik yang tulus tidak akan sia-sia. Ia mulai menyadari bahwa nasib yang berubah tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban yang spektakuler. Kadang, ia hadir melalui kehidupan yang membaik secara perlahan, melalui tubuh ibunya yang semakin kuat, melalui mata pedagang yang mulai mengenalnya, dan melalui senyum Ningsih yang kembali ceria. Rama pun mulai menanam benih-benih kecil di halaman gubuk. Beberapa tanaman sederhana, yang ia rawat dengan sabar. Ia ingin memastikan, bahwa kehidupan yang baru ini juga memiliki akar yang kuat, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk masa depan yang lebih stabil. Setiap pagi, ia menatap tanaman itu, dan tersenyum. Ia tahu, dunia mungkin tidak akan selalu adil. Namun dengan ketulusan hati, keberanian menghadapi ketakutan, dan kerja keras yang konsisten, perubahan nyata bisa terjadi. Dan di setiap napas yang sekarang diambil Ningsih, di setiap langkah yang ia ambil, Rama merasakan satu hal, hidup mereka sudah mulai menyatu dengan harapan. Harapan yang lahir dari hati, dari kebaikan, dan dari keberanian untuk memilih membantu, meskipun dunia tampak kejam. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi hutan dan pemukiman desa di kejauhan. Udara terasa sejuk, namun tidak dingin, seakan dunia memberikan nafas baru bagi siapapun yang bersedia membuka hati. Rama duduk di depan gubuknya, mengamati sinar matahari menembus embun di daun-daun bambu. Di sisinya, Ningsih duduk dengan tubuh lebih tegap dari sebelumnya, memegang cangkir teh hangat yang mengepul perlahan. Rasa lega dan tenang menyelimuti Rama. Ia menatap ibunya, menatap mata yang kini bersinar dengan semangat baru. Ia teringat kembali hari ketika ia bertemu ular piton raksasa itu, dan bagaimana hatinya diuji oleh rasa takut dan ketidakpastian. Semua itu terasa seperti mimpi.
Namun kini, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Ibunya hidup, dan kehidupannya perlahan berubah menjadi lebih baik. "Ibu," kata Rama, memecah kesunyian pagi, "aku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah berhenti berusaha menjaga kita." Ningsih tersenyum lembut, matanya berair namun tenang. "Rama, aku bangga padamu. Kau selalu memilih hati yang benar, bahkan saat segalanya tampak mustahil." Rama menunduk sebentar, menatap tanah, lalu menatap ibunya lagi. "Dulu aku hanya seorang pemuda miskin, dengan sedikit apapun. Tapi sekarang aku sadar, kekayaan sejati bukan dari harta. Kekayaan itu ada di hati, di keberanian untuk menolong, dan di ketulusan untuk peduli." Ningsih menepuk tangan anaknya. "Dan kau telah membuktikannya. Hari ini, hidup kita sudah berbeda, Nak. Tapi bukan hanya karena keberuntungan. Ini karena hatimu." Rama tersenyum, merasa kehangatan memenuhi dadanya. Ia memandang keranjang kayu bakar yang siap dibawa ke pasar. Ia sadar, hidupnya kini berjalan dengan keseimbangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kerja keras, ketulusan, dan harapan yang hidup. Hari demi hari, kehidupan mereka semakin stabil. Ranting-ranting yang dikumpulkan Rama selalu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kadang lebih. Ia mulai menanam tanaman kecil di sekitar gubuk, memastikan bahwa hasil jerih payahnya bisa memberi kehidupan lebih dari sekadar hari ini. Ningsih pun semakin kuat, membantu Rama dengan pekerjaan ringan, tersenyum saat melihat hasil kerja keras anaknya, dan menceritakan kisah-kisah lama yang membawa tawa hangat di gubuk kecil mereka. Suatu malam, saat Rama duduk sendirian di depan gubuk, ia menatap hutan yang gelap namun tenang. Angin berhembus lembut, dan untuk sekejap, ia merasakan kehadiran yang familiar, sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Rasa hangat dan damai menyelimuti hatinya, seakan Ratu Ular mengirimkan pesan tanpa kata. "Tetaplah tulus, Rama. Teruslah berani. Kebaikanmu akan selalu menemukan jalannya." Rama menutup mata dan tersenyum. Ia tahu, bukan hanya nasibnya dan ibunya yang telah berubah, tetapi juga cara ia memandang dunia. Ia belajar bahwa keberanian dan ketulusan, meski berasal dari hati seorang pemuda miskin, mampu menembus batas-batas kesulitan dan membawa kehidupan baru. Di pagi hari berikutnya, Rama dan Ningsih duduk bersama di depan gubuk, memandangi sinar matahari yang menembus embun. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merencanakan hari itu. Kehidupan mereka sederhana, namun terasa penuh cinta, kerja keras, dan rasa syukur. Dan dari jauh, hutan tetap hening. Namun bagi siapapun yang menoleh dengan hati yang tulus, rahasia kecil itu tetap ada. Keajaiban datang bagi mereka yang berani menolong, bagi mereka yang memilih hati di atas ketakutan, dan bagi mereka yang tetap teguh dalam ketulusan. Rama menatap ibunya, lalu menatap langit. "Hari ini adalah hari baru," bisiknya. "Dan besok, kita akan menghadapi hari itu dengan hati yang sama." Cerita rakyat ini berakhir di sana, dengan pesan sederhana namun abadi, keberanian, ketulusan, dan kebaikan hati, bahkan dari satu orang, dapat mengubah takdir, membawa harapan baru, dan menyalakan cahaya di kegelapan yang paling pekat sekalipun. Dan di dunia yang luas ini, mungkin ada ular-ular raksasa lain, ratu yang menunggu untuk ditemukan. Namun yang terpenting adalah, setiap hati yang berani memilih untuk menolong, selalu memiliki kesempatan untuk melihat mukjizat, sekecil atau sebesar apapun, datang dalam hidupnya.